Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Yahya Iskandar, dalam video kali ini yang akan mengupas tema manusia makhluk kekal. Apakah manusia itu makhluk kekal? Perhatikan gambar ini, saudara. Ini adalah gambar yang kita tahu secara umum mengenai pertumbuhan manusia dari sejak bayi hingga lanjut usia. Nah, apakah dari gambar tadi kita bisa menyimpulkan bahwa manusia itu makhluk kekal? Tentu tidak bisa, sebab faktanya di banyak tempat kita temui kuburan-kuburan manusia. Lihat gambar ini, saudara. Gambar nisan-nisan di pemakaman ini seakan memberi petunjuk bahwa manusia sebenarnya bukan makhluk kekal. Ia makhluk yang fana. Yang disebut kekal kan ada selamanya. Padahal manusia itu bisa mati. Lihat gambar ini, saudara. Mengenaskan bukan? Sehebat dan sekuat apapun manusia itu, ternyata ia bisa mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ternyata banyak orang yang beranggapan bahwa mati itu berarti punah. Tidak ada apa-apa lagi sesudahnya. Semua tentang dirinya sudah selesai. Tidak ada lagi catatan hidup sesudahnya. Itulah anggapan mereka. Dan karena anggapan semacam itu, maka di dunia ini seringkali kita saksikan adanya orang-orang yang ketika putus asa, mereka berniat bunuh diri. Lihat gambar ini, saudara-saudara. Penjaga pantai dan security itu berusaha menyelamatkan orang yang hendak bunuh diri. Mengapa hal ini seringkali banyak terjadi, saudara-saudara? Semua itu adalah akibat dari ketidaktahuan atau keacuhan mereka bahwa sesudah kematian sebenarnya masih ada kehidupan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, Sang Maha Pencipta. Lihat gambar ini, saudaraku. Suatu saat setiap manusia harus menghadapi tahta pengadilan seperti ini untuk mempertanggungjawabkan seluruh kehidupannya di bumi ini. Baiklah, saudara, kita kembali kepada tema kita, manusia makhluk kekal. Tema ini saya berani sajikan berdasarkan penafsiran saya terhadap teks kitab suci yang terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11, dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia juga telah menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Tanpa itu, mereka tidak dapat memahami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Dalam ayat di atas ada frase yang berbunyi, dia juga telah menaruh kekekalan dalam hati manusia. Nah, saudara-saudaraku, dari frase inilah saya merasa mantap untuk menyimpulkan bahwa manusia adalah makhluk kekal. Namun, harap dipahami, manusia saya tidak sedang menyamakan antara manusia dengan Tuhan. Jelas, Tuhan itu berbeda dengan kita manusia. Tuhan itu maha kekal. Apa artinya? Artinya, Tuhan tidak berawal dan tidak berakhir. Dia ada dari kekal sampai kekal. Perhatikan gambar ini. Gambar ini mengungkapkan pernyataan Tuhan Yesus bahwa dia adalah Alfa dan Omega, the first and the last, yang awal dan yang akhir. Sedangkan kita manusia, saudara-saudara, kita disebut makhluk kekal, maksudnya adalah kekalnya manusia itu ada awalnya. Saya itu sejak manusia diciptakan, lalu kemudian dilahirkan. Sejak itu dan seterusnya, manusia itu kekal. Lihat gambar ini. Foto bayi yang baru lahir ini cukup memberi penegasan bahwa manusia ada permulaannya. Dan yang saya maksud kekal itu adalah rohnya. Sebab tubuhnya dari debu tanah. Ketika mati, tubuh itu akan kembali kepada tanah sebagaimana yang tertulis dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Pengkhotbah 12 ayat 7, debu akan kembali kepada tanah seperti sebelumnya dan roh kembali kepada Tuhan yang telah mengaruniakan. Sedangkan rohnya di sini dikatakan akan kembali kepada Tuhan yang telah mengaruniakannya. Tentu saja dalam keadaan hidup roh itu. Jadi intinya, apa yang dimaksud dengan manusia makhluk kekal, itu rohnya. Itulah yang kekal, dan itulah yang disebut secitra dengan Tuhan. Sebab Tuhan pun adalah roh, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 4 ayat 24a. Yohanes 4 ayat 24a, Tuhan adalah roh. Manusia secitra dengan Tuhan itu juga tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26a. Kejadian 1 ayat 26a, selanjutnya Tuhan berfirman, marilah kita membuat manusia dalam citra dan rupa kita. Saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, ada proses di mana dia mengembuskan nafasnya atau rohnya kepada manusia. Inilah yang disebut secitra.
artinya sama substansinya. Jadi antara Tuhan dan manusia sama substansinya, yakni roh. Lalu mengenai istilah serupa dengan Tuhan, penjelasan dapat kita baca dalam Kejadian 2 ayat 7a. Kejadian 2 ayat 7a, selanjutnya Tuhan Yahweh membentuk manusia dari debu tanah. Saudara-saudaraku, istilah dibentuk di sini artinya dibuat rupanya terlebih dulu. Tentu saja yang serupa dengan Tuhan. Lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah lukisan tentang Tuhan ketika menciptakan manusia melalui proses membentuk rupanya. Lalu sesudah itu barulah mengembuskan nafas ke hidungnya. Nah, saudara-saudaraku, berarti jika kita coba mendefinisikan apa itu manusia, maka definisinya kira-kira sebagai berikut. Manusia adalah makhluk roh. Manusia adalah makhluk roh yang hidup. Artinya apa? Artinya ia memiliki jiwa, yakni pikiran, perasaan, dan kemauan yang berdiam di dalam tubuhnya. Saya ulangi, manusia adalah makhluk roh yang hidup. Ia memiliki jiwa, yakni pikiran, perasaan, dan kemauan yang berdiam di dalam tubuh. Nah, berdasarkan definisi itu, maka manusia pantas disebut makhluk kekal. Kita sudah tiba pada 3 kesimpulan, yaitu pertama, Tuhan itu maha kekal. Artinya, dia tidak berawal dan tidak berakhir. Timeless, tidak terkungkung oleh dimensi waktu. Perhatikan gambar ini. Ini adalah lukisan tentang Tuhan yang sudah ada, dan yang akan seterusnya ada dalam kemuliaannya. Nomor 2, manusia disebut makhluk kekal tidak dalam artian maha kekal. Kekekalan manusia itu berlangsung dalam rohnya sejak ia diciptakan. Lihat gambar ini adalah gambaran bagaimana roh manusia itu hidup walaupun tubuhnya mati, dan roh yang hidup itu keluar dari tubuhnya yang mati itu. Yang ketiga, manusia itu diciptakan secitra dan serupa dengan Tuhan. Secitra artinya sama substansinya dengan Tuhan, yakni roh. Sedangkan serupa maksudnya manusia itu dibentuk lebih dulu rupanya dari debu tanah, seturut rupa Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, setelah mantap mengetahui bahwa manusia adalah makhluk kekal, ternyata ada satu hal penting yang harus menjadi perhatian serius dari setiap manusia yang hidup. Apa itu? Pengambilan keputusannya sebelum datangnya hari kematian tubuh fisiknya. Sebab Kitab suci memberi kesaksian bahwa semua manusia itu berdosa. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23, sebab semua orang telah berdosa dan kurang kemuliaan Tuhan. Dan upah dosa adalah maut atau kematian. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa itu maut. Tetapi karunia Tuhan itu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kedua ayat tersebut menekankan bahwa semua orang, besar kecil, tua muda, kaya miskin, siapapun dia, jika ia mati tubuh fisiknya, maka ia harus mengalami konsekuensi keberdosaannya, yaitu maut atau kematian kekal. Apa kematian kekal itu? Seharusnya tidak ada istilah kematian kekal, sebab kita sudah sepakat bahwa roh manusia tidak mengenal kematian. Istilah kematian kekal ini dalam kitab Wahyu disebut dengan istilah kematian kedua yang akan dialami setiap orang sebagai konsekuensi keberdosaannya. Jadi sebetulnya istilah itu adalah ungkapan tentang kehidupan selamanya di dalam neraka yang akan dialami setiap orang yang tidak mengalami rapture pada saat kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mereka mengalaminya lengkap dengan memakai tubuh darah daging yang akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Jadi istilah kematian kekal itu sebetulnya menunjuk pada kehidupan kekal yang berlangsung dalam keterpisahan selamanya dengan Tuhan. Lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah gambaran betapa tersiksanya manusia yang berada di dalam neraka terpisah selamanya dari Tuhan. Karenanya, sebagai jalan keluar dari Tuhan yang Maha Kasih, yang tidak pernah menghendaki siapapun mengalami kematian kekal, maka dia menawarkan anugerah kasih-Nya kepada semua orang. Dan tawaran itu jelas tertulis dalam bagian akhir Roma 6 ayat 23 tadi. Di sana disebutkan, Roma 6 ayat 23, tetapi karunia Tuhan itu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara-saudaraku, bukan hanya sekali. Tawaran yang penuh kasih itu berulang kali tersurat dan tersirat dalam kitab suci. Salah satunya dapat kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, sebab Tuhan begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sangat jelas dalam ayat ini, Tuhan yang sangat mengasihi manusia itu menawarkan keselamatan dari konsekuensi dosa, supaya setiap manusia dapat menerima
menerima hidup kekal melalui Yesus Kristus, luput dari kematian kekal atau keterpisahan selamanya dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Nah, saudara-saudaraku, jika kita kembali kepada tema kita manusia makhluk kekal, maka dari pernyataan-pernyataan teks-teks kitab suci yang telah kita kutip di atas, saudara-saudara, saya dapat menggambarkan perjalanan kekekalan roh manusia sebagai berikut. Perhatikan gambar ini, saudaraku. Ini adalah gambaran bahwa sejak manusia diciptakan, kemudian terlahir, itulah titik awal dimulainya perjalanan kekekalan roh manusia. Selanjutnya, ia menghabiskan masa hidupnya di bumi ini dengan memakai tubuh darah dagingnya, tubuh fisiknya, yang kemudian akan berakhir ketika tubuh fisik itu mati. Barulah sesudah itu dan seterusnya, roh manusia yang kekal itu akan menemukan dua cabang perjalanan yang salah satunya harus ia tempuh, harus ia pilih. Apakah menuju surga untuk selamanya bersama Tuhan yang Maha Kasih, atau menuju neraka untuk selamanya terpisah dari Tuhan. Saudara-saudaraku, pilihan ini sangat tergantung pada keputusannya selagi manusia itu hidup di bumi ini. Apakah ia menolak atau menerima tawaran kasih Tuhan yang telah dibuktikan melalui kerelaan Yesus Kristus menjadi kurban penebus dari segala konsekuensi dosanya. Seperti tertulis dalam Kolose 1 ayat 14. Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas dosa-dosa. Itulah gambaran sederhana dari perjalanan roh manusia yang kekal setelah kematian tubuh fisiknya di bumi ini. Sekali lagi, saudara, mari kita lihat gambar ini. Di sini jelas terlihat dua cabang kemana roh itu akan mengarah, ke surga atau ke neraka. Nah, masing-masing nasib akhir itu sangat tergantung pada pilihan manusia itu sendiri semasa hidupnya di bumi ini. Jika ia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka rohnya akan ke surga dan selamanya bersama Tuhan. Lihat gambar ini, saudara. Ini adalah gambaran kebahagiaan selamanya di surga yang dialami oleh orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Namun jika ia menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka rohnya akan ada di neraka dan selama-lamanya terpisah dari Tuhan di sana. Ia akan menderita. Lihat gambar ini, saudaraku, betapa penderitaan yang tak habis-habisnya dialami oleh mereka yang menolak kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah seluruh bahasan tema manusia makhluk kekal yang didasarkan pada tafsir saya atas teks Pengkhotbah 3 ayat 11 telah kita selesaikan dengan baik. Harapan dan doa saya, kiranya saudara-saudara yang baru pernah mendengar kabar baik ini, saudara menyambut tawaran Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih ini. Ya, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saudara. Amin.